Halo, assalamualaikum sahabat Amica, balik lagi di channel YouTubeku. Dan kali ini aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara memperbanyak, mencacah ataupun membudidayakan tanaman hias monstera. Nah, jadi sebenarnya ini tuh first time bagi aku, tapi alhamdulillah berhasil. Dan untuk next penampakan si momon-momon ini tuh berakar lagi, tunas barunya pada muncul ya, nanti aku kasih lihat di video berikutnya. Jadi kalian stay tune dan jangan skip nontonnya ya sampai akhir, pokoknya biar paham. Nah, sebelumnya teman-teman, ini adalah penampakan momon aku. Di satu pot itu udah punya beberapa ruas, pokoknya banyak banget ya. Dan awalnya ini aku beli cuman satu daun aja. Satu daun itu harganya 125.000 kalau nggak salah aku belinya waktu itu ya, tapi nggak tahu sekarang berapa. Dan ini udah rame banget, dan emang aku nggak punya waktu banyak karena ada beberapa sih yang dikerjain ya. Jadi nggak sempat lagi yang namanya pegang tanaman, tapi nanti insya Allah doakan aja segera beres ya apa yang dilakukan. Jadi nanti aku bisa atur jadwal lagi, yang beberapa hari buat tanaman, beberapa hari buat mencacah, beberapa hari buat ngasih review gitu ya. Jadi aku channelnya lebih maju lagi, lebih terarah, karena pastinya lebih informatif ya kalau seandainya aku sambil nge-review, tapi aku juga kerjain apa-apa aja yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman ini gitu ya. Mungkin awal-awal kemarin sih aku masih bisa ya teman-teman, tapi sekarang emang belum bisa dan belum sempat. Jadi doakan aja semoga pekerjaanku cepat selesai dan bisa review lebih lengkap serta bisa praktekin langsung supaya kalian lebih paham. Nah, ini ya untuk akar angin yang belum banyak banget nih akarnya, tapi ini udah bisa dibilang cepet tumbuh ya, aktif. Karena di bagian ujungnya tuh ada kayak memutih gitu loh teman-teman, berarti itu akarnya tuh akan semakin banyak nanti. Bayangin ini setiap momon, setiap ruas itu udah punya akar serabutnya ya, yang banyaknya itu. Jadi alhamdulillah aku senang banget. Dan sebenarnya yang membuat aku memberanikan diri untuk mencacah si momon ini adalah salah satunya itu karena mereka udah berakar banyak kayak gini. Nah, jadi teman-teman, aku pernah baca dan juga nonton video dari berbagai sumber. Jadi jauh sebelum aku mencacah ini, aku tuh nggak berani sama sekali, dan akhirnya aku nonton video tutorial dan segala macam. Akhirnya aku menemukan cara ampuh yang menurutku ini lumayan nih anti gagal gitu. Jadi aku berusaha menunggu cacahan ini sampai tumbuh akar anginnya teman-teman. Jadi akar anginnya setiap ruas itu kan ada tumbuh akar baru ya. Nah, jadi aku menunggu akar barunya ini berserabut dulu, terus nanti aku cacah. Jadi kemungkinan besar tumbuhnya itu lebih baik, lebih bagus ya, lebih maksimal 100% daripada aku ketika masih akar angin terus aku potong. Karena aku takut banget nih untuk ngambil resiko, dan nanti takutnya aku kecewa sendiri gitu kan, habis dipotong ternyata kak hidup. Nah, jadi begitulah teman-teman, cara ampuhnya itu kalian tunggu banyak banget akarnya dulu baru kalian potong ya. Terus setelah tadi kita bongkar ya, kita bersihin lah di dalam air. Terus kalian harus sediain pisau yang tajam. Jadi aku gunain cutter di sini, dan aku lap ini dengan menggunakan kapas yang udah dikasih alkohol teman-teman. Di sini aku punya 4 ruas teman-teman, sebenarnya tuh bisa 5 ya, tapi aku nggak berani untuk bagian ujung, takutnya nanti yang ujung malah aku potong, dia belum banyak akarnya, masih akar angin gitu, aktif sih tapi aku belum punya keberanian teman-teman. Jadi akhirnya aku menyisakan yang ujung. Nanti insya Allah setelah akar anginnya rimbun ya, maksudnya akarnya banyak, nanti baru aku potong. Karena untuk mengambil langkah water propagation juga aku nggak berani ya, tapi nanti aku juga akan kasih lihat kalian hasil dari water propagation untuk monstera Rhapidopora tetrasperma ya. Aku udah cacah juga nih sebenarnya sekalian sama si momon hijau deliciosa ini, tapi aku nggak kasih lihat prosesnya karena emang aku sempet ragu banget. Ya udah cukup satu nih aja dulu, nanti kalau emang cacahannya pada bagus, pada tumbuh, insya Allah aku akan bikin video berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah potong, habis itu kita pisahin ya. Kita pisahin, dan aku emang benar-benar merhatiin setiap ruasnya itu punya akar yang lumayan rimbun. Dan ingat teman-teman, jangan potong
pada tepat di samping daunnya gitu ya, ketiak daunnya gitu. Jangan potong di istilah jaraknya tuh jangan kecil banget sehingga nanti bonggolnya tuh kelihatan dikit doang gitu. Jadi beri jarak ya antara ketiak daunnya, habis itu bonggolnya kiri dan kanan kira-kira 2 cm 2 cm gitu. Nah, kayak gini. Dan aku dapat di sini akarnya yang lumayan ya teman-teman. Nanti kita bisa pilih si akar yang kurang sehat, kita potong-potongin juga nanti ya. Nah, ini tenang aja teman-teman, aku gunakan air yang udah ditampung yang biasa aku gunakan untuk cuci ataupun siram-siram tanaman. Nah, jadi kalau seandainya kotor nanti aku buang, aku ganti lagi. Dan ini kita lanjut potong ya. Terus nanti untuk akar-akarnya, misalnya tuh ada yang genting ya, kayak akarnya tuh berawalnya tuh bagus, tiba-tiba jadi kecil banget, habis itu bagus lagi. Nah, itu aku biasa aku gunting. Dan di monstera ini juga aku terapkan hal yang sama. Nah, di sini aku ada 1 daun ya. Dan di sini tuh masih bisa diambil, jadi aku masih potong 1 daun. Dan memang benar-benar berasa teman-teman ya, grogi banget untuk pertama kali. Tapi setelah melihat tanamannya tuh jadi tumbuh, jadi bagus, aku jadi punya keberanian dan insya Allah nanti bakal candu nih mencacah gitu, biar makin banyak dan otomatis semuanya makin rimbun, makin rame gitu. Nah, ini ya salah satu contohnya. Aku udah potong. Dan kita sisakan 1 nih yang paling atas. Dan paling atas ini yang untuk akarnya masih segitu, jadi aku belum berani untuk potong. Nanti aja ya, kalau aku udah mulai berakar banyak nanti aku tanam terpisah. Jadi kita dapat 1, 2, 3 dan 4 cacahan teman-teman. Jadi yang tadinya cuma 1 pot, aku bisa punya 4 pot si momon ijo. Dan untuk pertama kali ini, untuk video sekarang sih kayaknya aku nggak bisa kasih lebih rinci ya teman-teman. Tapi kalian bisa lihat prosesnya dari cara aku mencacah. Tapi nanti kalau seandainya aku udah terbiasa dan aku juga udah bisa kasih tahu kalian apa namanya ini, apa namanya gitu, mungkin aku akan lebih pede dan akan bikin video selanjutnya. Jadi doakan aja nanti momennya makin rame dan aku punya kesempatan buat mencacah mereka lagi, oke? Nah, kita cek akar ya teman-teman. Nah, ini nih untuk akar yang aktif itu, walaupun di bagian awalnya tuh gelap warna akarnya coklat tua, tapi nanti di ujung-ujungnya tuh kayak warnanya semakin putih-putih karena dia tumbuh terus teman-teman. Nah, beda nih sama yang aku pegang. Ini nih awalnya tuh coklat ya, coklat tua, habis itu nanti makin coklat tua terus lembek. Nah, itu berarti akarnya busuk. Jadi kalian bisa potong. Jadi kalian sisakanlah akar yang aktif ya, yang aktif dan juga tidak busuk, tidak tipis gitu, terus tidak lembab, tidak kosong akarnya. Jadi pokoknya itu yang tersisa akar-akar yang bermanfaat. Karena kalau kalian sisakan yang kayak tadi nggak dibuang, itu justru pengaruh juga sama bagian lain. Nah, selanjutnya kita mau masukin ke pot ya, kita repotting dengan media tanam yang aku masih gunakan ini. Tapi nanti insya Allah aku mau cobain pakai lumut ya, tapi belum kesampaian, nunggu aku fokus kali ya. Jadi seperti biasa itu media tanamnya banyakin sekam bakar, karena sekam bakar kan tidak menumpang air teman-teman. Jadi akhirnya kita banyakin sekam bakar. Ini untuk monstera yang bagian ujung ya, tadi rame banget daunnya, yang akarnya belum banyak, jadi aku nggak berani pangkas. Akhirnya aku kasih turus biar mereka bisa tegap. Jadi si momon ini biar bisa menopang kehidupannya di turus ini teman-teman. Jadi ini kita masukin dulu, terus nanti terakhir kita ikat ya biar mereka bisa nempel ke turusnya sambil menunggu akar si daun barunya tadi muncul. Jadi biar cepat tumbuh dan aku bisa cacah lagi. Dan kemarin waktu aku beli ya, itu si bonggolnya ini tuh tidak tenggelam teman-teman, tidak ditanam di tanah sak bonggol-bonggolnya kayak gitu. Jadi bonggolnya tuh ada di atas
media tanam. Jadi yang masuk ke dalam media tanam itu hanya akarnya tadi. Nah itulah makanya salah satu yang bikin aku grogi, nggak pede banget untuk mencacah si momon pertama kali. Beda ya waktu aku mencacah si janbol. Para janbol itu monstera yang gampang banget ditanam, tak kenapa tumbuh aja gitu. Nah beda sama si momon ini. Jadi akhirnya karena pengalaman pertama tuh pas beli tiba-tiba menghitam. Terus aku telepon nih kakak yang beli, yang jual gitu kan. Terus katanya gini, kata beliau, bonggolnya ditaruh di atas deh, akarnya ditaruh di dalam tanah, terus dikasih turus. Tapi bonggolnya usahakan kelihatan dari atas ya, biar kita bisa tahu bonggolnya ini busuk apa enggak nantinya gitu. Dan untuk info dari aku, kalian siraman air untuk mencuci akarnya tadi itu kalian bisa kasih B1 ya teman-teman, untuk penumbuh akar dan juga sekalian nih untuk bekas luka goresan si pisau tadi pada batang monstera, bisa kayak mengobati lukanya gitu loh. Kalian kasih obat merah atau kalian bisa B1 juga gitu ya. Dan pastikan si bonggolnya ini ada di atas media tanam. Jadi yang masuk ke bawah itu hanya akarnya aja teman-teman. Terus kita ikat supaya mereka berdiri tegak, dan nanti kalau seandainya tumbuh akar ya bisa merambat juga lah ya ke turusnya. Dan untuk bagian yang terjuntai itu aku biarin dulu biar tumbuh akarnya, dan nanti kali aja ya kan akarnya udah rame aku bisa pangkas lagi deh. Nah selesai untuk satu seat monjo teman-teman. Jadi aku taruhnya satu. Jadi karena banyak banget ya bentuknya tuh kayak gini, tapi nggak apa-apa lah, nanti udah ada akarnya aku cacah lagi. Terus karena kita pakai turus, jangan lupa teman-teman, turusnya juga harus kalian basahin biar tetap lembab sehingga akarnya bisa menempel. Untuk tanaman lain juga ya, kayak potos segala macam itu kalian wajib siram turusnya, jangan sampai enggak. Jadi sebenarnya teman-teman, kali ini tuh aku mencacah tuh nggak cuman monjo ini aja loh, tapi aku juga cacah Rhapidopora, Tetrasperma, Pertusa, juga di sini ada Philodendron, Syngonium, semuanya aku cacah di sini. Tapi karena aku ragu takutnya nanti nggak berhasil, jadi akhirnya hanya satu si monjo ini aja yang aku dokumentasiin. Tapi nanti untuk review 1 minggu atau 2 minggu lagi aku akan bikin videonya juga. Jadi kalian jangan khawatir ketika nanti videonya udah tayang ya, tenang aja, aku kasih lihat kok gimana hasilnya. Nah ini pastiin lagi ya teman-teman, setiap tanam monstera itu bonggolnya ada di atas media tanam, jangan sampai ke timbun, takutnya nanti busuk dan nggak kekontrol sama kita karena lembabnya media tanam, sehingga mereka pertumbuhannya jadi terhambat dan akhirnya rusak gitu. Sayang dong ya monstera, lumayan harganya juga. Nah untuk sisanya itu aku nggak pakein turus teman-teman, karena dia bisa berdiri sendiri ya. Tapi nanti kalau seandainya meresahkan ya kucing-kucingnya si Unisafa, mungkin kalau mengganggu aku akan kasih turus teman-teman. Jadi untuk sementara aku nggak kasih. Dan selanjutnya kita siram. Ingat ya bonggolnya itu di atas media tanam seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat nih bagian bonggolnya nih berubah jadi warna kecoklatan atau enggak gitu. Biasanya kalau kecoklatan berarti busuk ya. Nah kita harus ganti. Nah ini air yang aku gunakan udah aku ganti ya teman-teman sama air yang bersih. Dan kalian kalau mau cepat tumbuh bisa ditambahin B1, oke?
Dan kita lanjutin ke pot berikutnya ya teman-teman. Aku masukin ke pot selanjutnya untuk momon yang kesekian. Akhirnya selesai. Aku bisa punya 4 pot si monstera hijau dan beberapa pertusa, sama beberapa monstera rapidopora tetrasperma. Jadi aku udah cacahing semua, tapi di sini yang kerekam itu cuman monjo ya. Dan untuk step by stepnya lebih kurang sama dengan monstera ini. Jadi kalian tinggal cacah aja sama serupa kayak gini caranya. Untuk perkembangan 1 minggu dan 2 minggu aku akan bikinin video berikutnya ya teman-teman. Nah setelah aku cacah semua, aku taruh di luar dulu. Ini setelah aku siram supaya airnya tuh rembes dulu. Jadi nanti kalau aku taruh di teras, airnya udah nggak ngalir, nggak bikin becek teras gitu. Akhirnya aku punya 4 cacahan monstera teman-teman. Jadi ternyata gampang banget. Dan makasih udah kalian tonton videoku sampai akhir dan tanpa skip. Semoga kalian bisa coba di rumah ya.